Dwi, apakah tetap diizinkan jika applicants memilih universitas yang ada di list universitas, namun untuk subjeknya yang diinginkan oleh kandidat tersebut tidak tersedia dalam list? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sangat spesifik ini, bagus sekali pertanyaannya. Jadi waktu kita memilih universitas yang ada di 100 plus 50, 150 plus 50, 200 plus 50, itu adalah untuk seluruh program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Nah, menurut saya Anda sekolah nanti kan di perguruan tinggi, jadi bukan menurut saya by subject begitu ya. Tapi perguruan tinggi itu nanti akan Anda memilih program studinya. Yang penting program studinya ada di perguruan tinggi tersebut ya. Nah, kalau memang ini saya nggak tahu pertanyaannya kemana Mbak Vina, kalau memang program studinya ternyata nggak ada di situ, yang itu agak aneh karena kita menggunakan program studi yang ada di situ, kecuali mungkin program studi baru yang baru muncul, mungkin katakanlah baru-baru saja. Gitu ya. Jadi kalau Anda mengklik subjek, begitu Anda masuk ke perguruan tinggi, setelah itu kan masuk ke program studi. Selama program studinya ada, nggak ada masalah. Anda pilih program studi yang Anda diterima atau Anda ingin masuk ke sana. Itu sih jawabannya. Saya juga kalau ada Bu Ratna dan Bu Rumtini ya silakan karena ini kan teknis di formulir pendaftaran ya Mas Ilo ya. Kalau ada tambahan, tapi kalau udah jelas ya lanjut aja. Baik, sepertinya cukup jelas ya Pak. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Dari Surya Kurniawan Pak. Seleksi kali ini diadakan offline atau online? Dan bagi yang sudah ongoing S2 saat ini, dengan jurusan A, apakah bisa mendaftar LPDP dengan jurusan B atau jurusan lainnya gitu Pak. Jadi kalau misalkan sekarang sudah masuk di jurusan A, apakah nanti pengen daftar di jurusan yang lain itu diperbolehkan atau tidak? Silahkan Pak Dwi. Yang kedua dulu, LPDP tidak akan membiayai yang ongoing, itu clear ya. LPDP juga tidak membolehkan bahwa Anda sudah punya S2 kemudian ngambil S2 lagi. Nah, artinya kalau Anda sekarang ada di A dan kemudian Anda mendaftar B, kita harapkan Anda memilih salah satu ya. Kalau ini saya nggak tahu apakah yang satu itu ada biaya sendiri, kemudian yang kedua apakah begitu Anda ngambil B, yang A Anda akan dilepas atau seperti apa ya? Kalau itu menurut saya aturan kita adalah tidak boleh double master begitu ya di kita. Itu yang kedua. Yang pertama pertanyaannya apa Mas? Yang pertama pertanyaannya adalah seleksinya akan diadakan secara online ya Mas, online ya. Semuanya akan online. Tentunya kita berpikir ini 2-3 bulan ke depan ini kan kelihatannya pandemi COVID masih beredar begitu ya. Jadi kita akan aman online dan semua protokol kesehatan, semua proses bisnis sudah kita sesuaikan dengan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak Dwi ya. Jadi saya ingatkan kembali nanti untuk seluruh rangkaian seleksi beasiswa LPDP dilaksanakan secara online ya, secara daring dan sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang kita siapkan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Pak Dwi, ini dari Marta, izin bertanya mengapa beasiswa pendidikan dokter spesialis tidak dibuka pada periode kali ini Pak? Kita akan segera buka, tapi kita perlu berkoordinasi dengan Kemenkes. Karena LPDP mendapatkan arahan bahwa LPDP harus mendukung leading sektor yaitu kementerian dan lembaga. Dan kami paham pendidikan tentunya terkait dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kemudian Kementerian Agama, khusus untuk dokter spesialis, dan kita sudah mengikat MOU dengan Kemenkes, maka kami akan menunggu arahan dan koordinasi selanjutnya dengan Kemenkes. Karena kami paham di Kemenkes juga ada beasiswa untuk dokter spesialis. Jadi kami tidak ingin ada duplikasi, justru kita akan join force bersama-sama untuk saling mendukung, maka kita akan lakukan segera setelah ini Mas Ilo dan kawan-kawan semua untuk pendidikan untuk dokter spesialis.
termasuk yang dengan Kementerian Agama kita juga akan segera, dan kami sudah berkoordinasi, direksi LPDP sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan yang ada di Kemenak, dan tidak dalam waktu tidak lama lagi semoga kita bisa launching. Tentunya kami mensupport Kemenak maupun Kemenkes, Mas Silo. Itu jawaban untuk yang dokter spesialis. Baik, terima kasih Pak Dwi. Semoga jelas ya, Marta, untuk pertanyaannya. Dan kita lanjut ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Hadian. Apa bentuk pengabdian kepada negara pasca beasiswa itu mutlak harus di dalam negeri? Begitu Pak Dwi. Baik, aturan kita adalah setelah Anda lulus, Anda kembali ke Indonesia. Tapi kita juga punya aturan dalam hal begini. Jadi artinya kawan-kawan yang menjalankan misi bangsa, ada kepentingan bangsa yang di luar negeri, kita akan berikan izin. Itu saya pikir aturan yang ada di LPDP saat ini. Jadi contohnya misalnya Anda bekerja di United Nations, mengikuti misi bangsa, ada di lembaga-lembaga internasional lain, itu akan dibolehkan, tapi tentunya dengan izin dari LPDP. Jadi by default Anda akan harus kembali karena kita tidak ingin ada brain drain. Kalau bahasa kawan-kawan di LPDP, kita ingin ada brain gain karena kita membutuhkan banyak kaum terdidik ini untuk berkarya di Indonesia. Kita tidak tahu, mungkin suatu saat nanti begitu sudah banyak kaum-kaum terdidik yang ada di Indonesia, mungkin kita juga akan punya banyak diaspora di luar negeri, dan mungkin suatu saat kita juga akan membolehkan ya untuk berkarya di luar negeri. Tapi selama membawa misi bangsa, Mas Silo, selama ada kepentingan yang menurut kita adalah memberikan manfaat bagi bangsa ini, maka kita tidak boleh menutup itu, karena pada ujungnya kita kan ingin memajukan bangsa ini dengan berbagai pengalaman kawan-kawan di luar nanti negeri. Diperbolehkan, jadi nanti mungkin bisa mengajukan juga ya Pak ke LPDP terkait misalkan setelah lulus ada penugasan dari Republik ini bagi kandidat yang bersangkutan untuk tetap stay misalkan di luar negeri karena ada penugasan dari Republik gitu ya. Pak Dwi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Jadi ini mungkin pertanyaan yang cukup sering muncul di kalangan teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya untuk beasiswa LPDP. Apakah kesempatannya sama bagi kandidat yang sudah memiliki LOE dengan kandidat yang belum memiliki LOE? Untuk proses pemilihannya, seleksinya sama, Mas. Jadi bukan artinya yang punya LOE kemudian kita akan utamakan dibandingkan yang tidak punya LOE, karena seleksinya kan tadi sudah kita sampaikan ya, seleksinya adalah akademik, ada cut score-nya, kemudian ada wawancara substansi kebangsaan, kemudian ada wawancara terkait kepemimpinan. Jadi memang tidak terkait dengan mereka punya LOE atau enggak. Tapi bagi yang punya LOE tentunya kalau diterima, maka kemungkinan untuk berangkat kan lebih besar karena dia udah siap untuk berangkat. Ya itu aja sih kelebihan mereka ya. Tapi proses seleksi tidak melihat apakah mereka punya LOE atau tidak punya LOE. Jadi sama ini ya. Baik, jangan khawatir ya. Jadi untuk seluruh calon, untuk para pendaftar beasiswa LPDP, baik sudah punya LOE ataupun belum, nanti equal. Jadi nanti sama kesempatannya, sama untuk bisa mendaftarkan dirinya sebagai calon penerima beasiswa LPDP di tahun 2021 ini.